Cina akan mencari pangsa-pangsa pasar baru Iya. di luar Amerika. Itu yang kita khawatirkan. Supaya produknya bisa Ya, bisa terserap pasar. betul. Salah satunya kita khawatirkan adalah Indonesia. Makanya kami kan dari Kadin juga menyampaikan kepada pemerintah supaya ini harus diproteksi. Yang namanya barang-barang China. import China ke Indonesia yang masuk dari pintu-pintu yang tidak jelas itu sudah banyak. Apalagi nantinya kalau sampai mereka katakanlah lebih masif lagi mencari pangsa pasar baru dan masuk ke Indonesia, ya maka yang kita khawatirkan apa? Akan banyak industri kita akan bangkrut, Iya, betul. akan terjadi PHK. Rumah Develop by Ciputra Group. Pasti betah, pasti tenang. Hanya di Citra Garden Serpong. Harga mulai 765 juta dengan PPN 0%. Sekaranglah waktunya. Selamat sore pemirsa media Nawacita TV Indonesia dimanapun ada di sore hari ini. Saya Ottoli Jebua kembali ketemu di acara Sekaranglah Waktunya. Sore ini saya ada di Art Hotel yang dulu Hotel Century di Senayan, dan tamu saya hari ini Pak Sarman Simanjorang. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Apa kabar? Semangat Semangat dan ya. puji Tuhan sehat selalu. Ini dalam rangka apa ini ada di Art Hotel? Ini dalam rangka kita pra-karantina pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI. Ya, jadi ini perwakilan dari masing-masing kabupaten diseleksi. Ya, setelah seleksi administrasi tahap pertama dari 60 kabupaten, nah sekarang terseleksi tinggal 17 kabupaten. 17, ya. Ya, inilah Semoga nanti akan diseleksi lagi untuk masuk di grand final di Minahasa Utara pada tanggal 30 Mei yang akan datang. ya. Semoga acara pemilihan otonomi Putri Otonomi Daerah ini boleh berjalan dengan baik. Ya, Amin. itu harapan kita. Nah, pemirsa, tema diskusi kita sore hari ini tentang ekonomi Indonesia, dan kita kaitkan sedikit nanti melihat seperti apa keadaan ekonomi dunia secara global. Pak Sarman, kita langsung saja Pak. Kita melihatkan di awal pemerintahan Trump, dia langsung memberikan satu kebijakan yang membuat dunia jadi kaget. Kebijakannya adalah menaikkan tarif impor. Ya. Artinya semua barang yang masuk di negerinya, di Amerika, dia naikkan semua. Dan salah satunya itu Indonesia. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi sampai Donald Trump dalam awal pemerintahannya, dia harus melakukan kebijakan ini? Ya, memang ini sudah diprediksi awal karena 8 tahun yang lalu ketika pertama kali Trump menjabat, kebijakan serupa juga yang diambil. Ya, gitu. Nah, sekarang ini memang sudah diduga kalau Trump terpilih lagi, Jadi presiden. maka dipastikan dia akan melanjutkan kebijakannya yang dulu. Tujuannya sebenarnya sederhana, dalam rangka menjadikan produk-produk Amerika itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya. Itu sebenarnya. Jadi Iya. meningkatkan nasionalisme bangsa Amerika sebenarnya. Sah-sah saja Sah-sah sebenarnya. saja supaya ketergantungan mereka terhadap barang-barang import itu semakin berkurang. Nah, akan tetapi produk-produk Amerika itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebenarnya Ya. sederhana seperti itu. Tapi memang bahwa kita tidak pungkiri Amerika ini kan menjadi barometer ekonomi dunia. Ya, suku bunga dia saja dinaikkan itu mempengaruhi seluruh mata uang rupiah, Ya. mempengaruhi investasi, mempengaruhi pasar saham seluruh dunia. Betul. Jadi apalagi dengan kebijakan saat ini, di mana kalau periode pertama dulu dia hanya terbatas negara-negara tertentu, terutama Cina. Betul. Tapi sekarang itu diperluas. Hampir seluruh mitra kerjanya itu diberikan kenaikan tarif. Tarif ya. Ya, makanya perang dagang ini sangat terbuka sekarang, dan saat ini kita lihat seluruh dunia sudah melakukan negosiasi, sudah melakukan pendekatan termasuk Indonesia, dan kita masih nunggu hasilnya. Kira-kira apa hasil negosiasi dan kesepakatan itu? Apakah tarif yang sudah ditawarkan ke Indonesia itu akan ada penyesuaian atau penurunan? Yang jelas kalau bagi kita dampaknya sebenarnya
secara tidak langsungnya yang besar. Ya, Kalau kita lihat dari angka import kita ke Amerika, ya paling sekitar 10% sebenarnya dari keseluruhan. ya, Tapi dampak psikologisnya yang tinggi. Pertama, kita lihat nilai rupiah kita langsung melemah. ya, Kemudian indeks harga saham gabungan kita juga melemah. Jadi faktor psikologis itu yang mempengaruhi. Dan memang kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan kita ya memang selama ini juga menjadi salah satu pangsa pasar Amerika dalam hal ini, sehingga ya itu memang menjadi satu tantangan ya bagaimana supaya Presiden Trump ini ya bisa mewujudkan atau katakanlah negosiasi yang saat ini sedang dijalankan mudah-mudahan bisa dikabulkan. iya. Dia bisa mengerti lah posisi Indonesia. Ya, betul. Iya. Betul. Jadi kami tentu ya berharap sih, kami dari Kadin misalnya mendorong supaya pangsa-pangsa pasar yang baru ini harus dibuka. Iya. Jadi katakanlah misalnya ya kalau suatu saat memang Amerika tetap di angka kenaikan tarif yang diberikan kepada kita tidak turun, itu kan akan sangat-sangat memukul Iya. daripada perusahaan-perusahaan kita yang selama ini memang menjadi tujuan import Amerika. Iya. Nah, untuk itu ya kami menyarankan supaya pemerintah berkolaborasi dengan dunia usaha harus mencari pangsa-pangsa pasar baru. Iya. Ya, katakanlah misalnya pangsa pasar di Afrika. Iya. Afrika ini kan punya penduduk 2 miliar lebih. Cukup banyak. Ya, cukup banyak dan negara yang juga sedang berkembang. Artinya potensi pasar juga. Amerika Latin misalnya. Jadi saya rasa memang ya harus kita betul-betul berdayakan kedutaan besar kita di berbagai negara di Afrika dan juga mungkin di Amerika Selatan, Amerika Latin misalnya, supaya para duta besar kita ini jangan hanya semata-mata menjalankan misi diplomatik gitu, tapi bagaimana atasi ekonomi kita, atasi perdagangan kita itu betul-betul bisa menjadi perpanjangan tangan para pengusaha-pengusaha kita mempromosikan berbagai potensi-potensi dan peluang-peluang produk-produk kita yang layak untuk diimpor ke sana atau diekspor ke sana begitu. Nah, kalau kita melihat memang kan kalau nilai transaksi ekonomi memang kita melihat bahwa nilai yang kita ekspor ke Amerika itu ada di 2024 kalau kita rupiahkan itu sekitar 391 triliun. Ya. Cukup besar. Sementara barang Amerika yang kita impor ke Indonesia yang kita beli barangnya dia itu hanya sekitar 201. Artinya selisih sekitar 130 triliun. Ya, itulah yang dilihat oleh Trump. Ini tidak imbang ini kan. Tidak imbang betul. Tidak imbang ini. Tidak imbang karena barang kita jual ke dia lebih tinggi daripada barangnya dia di Indonesia. Ya makanya yang kita kaget itu adalah bahwa tidak hanya Cina. Kalau selama ini kan Cina yang tanda kutip perang dagang dingin dengan Amerika. Ya, tapi saat ini bukan hanya Cina, seluruh negara mitra dagang dia itu dikenakan tarif yang berbeda-beda. Karena dia menganggap tidak adil dan cukup besar, dan cukup besar. Kita termasuk sebenarnya negara yang lumayan di tengah lah, karena seperti Vietnam misalnya itu hampir 54% kalau tidak salah. Iya. Nah, kalau kita melihat kebijakan Joe Biden sebenarnya dengan Cina dulu dalam satu pertemuan dia dengan Presiden China, dia katakan bahwa persaingan dagang antara Cina dan Amerika itu harus bisa dikelola dengan baik di zaman Joe Biden. Karena dia tahu resiko kalau terjadi perang terbuka seperti yang sekarang ini. Nah, kembali ke Indonesia, apa dampak yang dialami oleh Indonesia ketika pajak kita atau barang kita jual ke sana itu jadi lebih mahal karena tarif tinggi kan? Pajak tinggi. Iya, otomatis kan yang namanya kalau tarifnya tinggi, otomatis harga jual di sana kan pasti akan tinggi. Pasti mahal. Kalau sudah tarifnya sudah naik tinggi, artinya kan nilai jual juga di sana kan makin tinggi. Betul. Maka berpotensi bahwa pangsa pasarnya semakin sedikit gitu kan. Gak ada yang mau beli ya. Iya. Tapi gini, yang kita khawatirkan sebenarnya yang saya katakan tadi, kita nggak perlu khawatir sekali masalah ini. Yang kita khawatirkan adalah dampaknya kepada kita dari sisi para mitra-mitra dagang Amerika yang katakan seperti Cina. Cina ini sekarang kan sudah hampir 100% lebih tarifnya. Nah, sehingga apa yang terjadi?
Cina akan mencari pangsa-pangsa pasar baru Iya. di luar Amerika. Itu yang kita khawatirkan. Supaya produknya bisa Ya, bisa terserap pasar. betul. Salah satunya kita khawatirkan adalah Indonesia. Makanya kami kan dari Kadin juga menyampaikan kepada pemerintah supaya ini harus diproteksi. Karena apa? Saat ini saja, ya katakanlah ya belum mulai aksi penerapan tarif ini, Iya. yang namanya barang-barang China. import China ke Indonesia yang masuk dari pintu-pintu yang tidak jelas itu sudah banyak. Apalagi nantinya kalau sampai mereka katakanlah lebih masif lagi mencari pangsa pasar baru dan masuk ke Indonesia, ya maka yang kita khawatirkan apa? Akan banyak industri kita akan bangkrut, Iya, betul. akan terjadi PHK, Betul. akan banyak UKM kita juga yang tutup. Karena apa? Karena sebagian besar produk-produk yang masuk ke Indonesia itu adalah produk-produk buatan industri kita yang masuk dalam juga kriteria buatan UKM kita. Betul, betul. Katakanlah seperti misalnya garment, tekstil, bahkan batik. Bayangin aja batik itu dari Cina harganya 25.000. Betul. Tidak. Iya kan? Memang, Iya kan? memang. Padahal di sini 25.000 belum jadi baju itu. baru kain, belum tentu kain pun itu. Iya, jadi ini kan sesuatu yang harus kita waspadai gitu loh. Jadi dampak yang lebih besar itu menurut hemat saya. Ya, jadi memang kalau kita melihat Cina memang produksinya itu dia bisa mendapat biaya yang lebih kecil. Makanya ketika dia masuk ke negara-negara, harganya dia murah, ya orang mau ambil kan? Iya. Nah, kembali ke perang dagang antara China dan Amerika. Ya, saya melihat data memang tadi sebenarnya barang Amerika yang diserap di Cina itu cukup tinggi juga sebenarnya. Iya. Ya, dibanding dari barangnya China ke Amerika. Nah, ini melihat kok sampai berani Trump ya menghadapi China menaikkan pajak itu. Iya. Makanya ini berisiko. Ya, kalau berisiko pasti berisiko, ya kan? Dan kita lihat kan sebenarnya juga masyarakat Amerika juga kan banyak tidak happy juga. Ya, betul. Ya dengan kebijakan Trump ini. Ya, ada yang demo. Ya. Ada kita lihat banyak reaksi-reaksi masyarakat di sana itu yang membuat boneka seperti Betul. gambar presidennya ditinju apa segala macam. Itu kan betul-betul ketidakpuasan karena gini, Pak Jebua. Selama ini kan barang-barang yang ada di Amerika itu relatif kan banyak diproduksi di Cina. Betul. Kan gitu. Iya. Itu yang bikin tinggi nilainya. Betul. Ya kan setelah diproduksi Cina baru dikirim ke Amerika. Ya. Dan rata-rata yang namanya pakaian-pakaian di Amerika itu sampai maaf kata pakaian dalam pun itu buatan Cina. Iya. Ya. Jadi artinya banyak sekali produk-produk saat ini dengan saat ini sudah diberlakukan itu harga-harga di sana mahal. Dan itu akan menjadi ancaman inflasi di sana Betul, nantinya. betul. Gitu loh. Jadi artinya memang tidak segampang itu. Ya. Dampaknya pasti ada. Ya, dampaknya pasti ada. Ya. Ya kan nggak mungkin juga Amerika tiba-tiba akan mampu mensuplai dalam waktu dekat berbagai kebutuhan masyarakatnya yang selama ini sudah tergantung kepada Cina. Kan gitu. Iya, iya. Nah, selama transisi ini ya pasti akan Terjadi terjadi kekacauan juga lah ya. harga-harga yang cukup tinggi. Iya. Ya inflasi mungkin sesuatu yang juga perlu dikhawatirkan. Ya, Gitu. nah itu satu keadaan dunia lah ya. Nah sekarang kita kembali ke dalam negeri kita Indonesia dulu. Ini saya baca data bahwa sampai April tahun ini tadi angka PHK itu sudah 24.000 Ya. orang. Tentu ini sangat-sangat menjadi perhatian ya. Nah bagaimana Pak Sarman melihat hari ini sebagai salah satu pengurus di Kadin? Iya. Angka pengangguran kita sampai Februari ini sekitar 7,28 juta. Ya Wow. kan? Cukup besar ya? Cukup besar. Dan memang angka PHK ini sesuatu yang sudah terjadi dari akhir tahun 2024. Iya, iya. Dalam hal ini. Tentu pasti bertanya, apa sih faktor-faktor penyebabnya? Kan begitu ya? Iya. Ya tentu memang kita lihat bahwa daya beli masyarakat kita memang boleh dikatakan pada posisi yang sudah mulai tertekan. Ya, ya. Itu satu. Yang kedua, kita lihat bahwa kondisi industri padat karya kita seperti tekstil, garment, alas kaki Iya, iya. yang selama ini banyak merekrut tenaga kerja yang berpendidikan menengah ke bawah. Iya. Itu juga sedang sangat terpukul. Iya. Ya, pertama memang bahwa
ketika mereka ketika mereka pada saat COVID itu belum pulih. Ya, udah langsung terpukul lagi Udah nih. terpukul. Nah, ketika misalnya masuk kita ke saat ini pada kondisi mulai stabil, ternyata kita menghadapi geopolitik. Ya kan, perang dagang lah. Ya, terjadi Rusia sama Ukraina. Iya. Kemudian juga terjadi perang Palestina sama Israel, dan itu mempengaruhi ekonomi global dan juga permintaan ekspor dalam hal ini. Nah, itu terjadi PHK. Bahkan kita lihat kemarin kira-kira beberapa hari sebelum masuki bulan puasa, hampir 12.000 Sritex PHK. Ya Cukup banyak. Cukup banyak. Kemudian kita memasuki awal tahun ini, kita lihat faktanya ketika libur Idul Fitri kemarin, itu terjadi penurunan yang drastis. Sepi. Iya kan, yang tahun yang lalu itu mencapai 193 juta orang yang mudik, tahun ini hanya 146 juta. Wow. Perputaran uang pun turun. Yang tadinya mencapai 157 triliun, hanya sekitar 137 triliun. Turun. Nah, jadi itu tanda-tanda memang udah terjadi pelemahan daya beli masyarakat kita. Nah, sampai saat ini ternyata angka itu kan semakin meningkat. Ya. Nah, karena apa? Ya, dampak daripada daya beli masyarakat ini adalah ya turunnya konsumsi rumah tangga kita. Nah, ketika misalnya perdagangan semakin melemah, barang-barang semakin berkurang, otomatis kan akan mengurangi profit daripada pengusaha. Ya, kalau profit pengusaha berkurang, di satu sisi biaya operasionalnya juga tetap tidak turun, ya apa yang dilakukan? Ya mau tidak mau juga akan dilakukan rasionalisasi. Betul. Ya, jadi salah satunya adalah PHK dalam hal ini. Betul. Nah, kemudian yang paling faktor lagi yang mempengaruhi juga adalah efisiensi anggaran pemerintah. Ya, ini kan sekarang sedang juga saat ini. Ya, kita tahu bahwa anggaran pemerintah itu adalah merupakan stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi swasta. Ya, dalam hal sudah ini. pasti. Nah, ketika terjadi efisiensi, apalagi kemarin itu yang dipotong itu adalah efisiensi perjalanan dinas. Iya. Itu efisiensi perjalanan dinas ini mempengaruhi sektor usaha transportasi. Sudah pasti. Mempengaruhi sektor akomodasi, hotel, restoran, kafe. Betul. Itu mempengaruhi. Dan kita lihat misalnya berbagai rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha yang selama ini menjadi rekanan di kementerian-kementerian, apakah itu selama ini juga mereka penyedia vendor-vendor untuk IO kelas menengah ke bawah, kemudian juga travel misalnya, mereka banyak melakukan PHK. Iya, pengadaan-pengadaan pun sudah nggak ada. Karena mungkin mereka karyawannya cuma 7-8 orang, tapi dengan tadinya mungkin mereka ada kontrak 10, hanya tinggal 2, ya nggak mungkin lagi mereka mempertahankan karyawannya 8 orang. Betul. Gitu kan, mungkin ya pasti 50% akan dipotong atau mungkin bisa lebih. Tapi kan jumlah mereka kan banyak. Betul. Kalau dikalikan banyak, ini kan jumlahnya jadi besar juga. Iya. Dalam hal ini. Jadi ya memang kita juga berharap kepada pemerintah supaya ini perlu dilakukan evaluasi. Iya. Kalau masih memungkinkan ini di evaluasi kembali, ya mudah-mudahan di kuartal kedua ini ya bisa diaktifkan kembali. Karena gini Pak Jibwa. Ini indikatornya sudah jelas. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Betul. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama itu hanya sekitar 4,87%. Jauh dari apa yang dari diharapkan. Target yang 5%. Ya, jauh. Gitu. Jadi itu indikatornya dalam hal ini. Padahal kita sudah punya satu momentum di mana Idul Fitri itu merupakan perputaran uang terbesar di Indonesia. Iya. Selalu itu menjadi motor penggerak konsumsi rumah tangga kita dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Iya. Tapi untuk tahun ini, ini cuma 4,87% dan itu sudah masuk dalam momentum Idul Fitri. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kuartal kedua? Bagaimana dengan kuartal ketiga? Kalau kuartal 4 kita masih ada momentum Nataru, Tahun Baru. Ya kan? Kuartal 2-3 ini bagaimana nasibnya? Dan kita sekarang sudah kuartal 2 ini. Kita masuk ke kuartal kedua. Nah, di sini menurut saya memang pertama ya
anggaran pemerintah, kerannya sudah harus dibuka. Iya. Karena kemarin di kuartal pertama itu anggaran pemerintah penyerapannya minus. Minus ya? Ya, dibanding kuartal pertama tahun yang lalu mencapai 20,8% penyerapannya. Sekarang minus malah 1, berapa gitu. Jadi, Waduh, jauh sekali. Oh jauh. Jadi artinya kalau hanya mengandalkan katakanlah kondisi dunia usaha swasta saat ini, ya dengan yang ketidakpastian seperti ini tidak bisa. Jadi stimulus dari pemerintah itu harus berjalan, terutama anggaran-anggaran APBD, APBN pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga itu akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Itu satu. Yang kedua, harapan kita adalah dari sisi investasi. Kita berharap bahwa investasi ini sesuatu yang sangat strategis, dan kita lihat bahwa animo masyarakat, animo para calon investor itu untuk masuk ke Indonesia sangat tinggi dalam hal ini. Tapi kalau kita tidak mampu memberikan suatu jaminan perizinan, kenyamanan, kepastian hukum dan segala macam, maka calon investornya akan masuk ke Indonesia. Gitu. Jadi ini menjadi salah satu PR kita bersama, bagaimana tingkat kepercayaan investor yang sangat tinggi ke Indonesia itu segera terrealisasi dengan pelayanan-pelayanan kita yang maksimal, sehingga apa? Investor masuk, tenaga kerja kita tersedia, dan tentu kekuatan devisa kita semakin baik. Gitu. Jadi memang supaya meyakinkan para investor masuk, memang ya kestabilan keamanan, stabil politik itu juga perlu dijamin. Bukan hanya politik, hal yang saat ini sedang mencuat saja, masalah premanisme juga kan menjadi salah satu kekhawatiran juga. Itu juga salah satu kan? juga. Iya dong. Investor mulai ragu-ragu ya. Ragu-ragu gitu loh. Ya jangan sampai orang baru pabrik-pabrik udah digangguin oleh ormas, oleh preman, minta uang keamanan dan segala macam. Itu salah satu faktor. Ya kan, itu kan sudah diceritakan oleh salah satu perusahaan mobil China di Subang. Nah, saat ini mereka sedang membangun pabrik. Selalu didatangin oleh ormas-ormas ya. Ormas minta. Iya, ormas ini preman berbaju ormas. Lah iya. Loh, itu kan mengkhawatirkan. Betul. Karena itu kan nanti akan cerita mereka terhadap calon-calon investor yang lain. Wah, ini kan gitu loh. Jadi artinya kalau pengusaha itu Pak Jebua, berapapun akan dibayar kalau itu memang merupakan kewajiban kewajiban resmi dari pemerintah. Tapi kalau misalnya ormas-ormas uang koordinasi meminta sesuatu yang tidak punya dasar hukum, ini juga itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi psikologi calon-calon investor itu masuk. Gitu. Nah, tadi Pak Salamat sudah sampaikan bahwa salah satu indikasi bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja, kita buktikan kemarin itu bahwa daya beli masyarakat jadi turun. Ya, nah tadi Pak Salamat sudah menyampaikan harapan kepada pemerintah lah supaya segera ini mencari solusinya. Ya, salah satu tadi kuartal kedua ini ya dibukalah keran APBN lah ya supaya segera bisa dikerjakan itu. Nah, apa pesan Bang Sarman kepada masyarakat yang sekarang lagi lagi susah ini sekarang? Ya tentu memang masyarakat kita saat ini dengan kondisi situasi ekonomi kita tentu mereka akan lebih selektif. Ya kan, lebih selektif dalam berbelanja. Katakanlah akan lebih banyak hitung-hitungan lah dalam hal ini. Jadi kita sih punya beberapa harapan kepada pemerintah. Ya, pertama memang bagaimana agar pemerintah mendorong bagaimana agar gairah dan produktivitas berbagai sektor-sektor usaha bidang swasta ini semakin produktif. Nah, untuk itu perlu diberikan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha, kemudian memberikan stimulus-stimulus, memberikan keringanan-keringanan, dan dipastikan bahwa apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi aspirasi, apa menjadi keluhan dunia usaha dan calon investor itu harus secepatnya direspon oleh pemerintah. Itu satu. Yang kedua tentu untuk menjaga daya beli masyarakat kita berharap pemerintah untuk memastikan menjaga stabilitas harga-harga pokok pangan kita. Ya kan? Itu menjadi sesuatu yang strategis, dan juga hal-hal lain yang bersentuhan dengan kehidupan orang banyak. Tarif PLN, listrik misalnya, tarif BBM, harga BBM, kemudian juga gas. Ini jangan sampai dilakukan kenaikan. Wah, ini juga akan bisa nanti mengancam daya beli masyarakat kita. Kemudian berbagai program-program strategis pemerintah yang saat ini
kami anggap mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah lah, misalnya seperti makan bergizi gratis. Ya. Bagaimana percepatan membangun hampir 30.000 SPPG, ya, dapur-dapur yang akan mengelola makan bergizi gratis. Setiap dapur itu nanti akan mempekerjakan 50 orang. Ya. Kemudian nanti di sana juga akan ada peluang mensuplai berbagai kebutuhan MBG. Ya. Ya beras, ya telur, ya daging, ya sayur, ya ikan dan segala macam itu menggerakkan ekonomi UKM kita dan mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan merekrut tenaga kerja. Kemudian juga adalah pembentukan 80.000 koperasi merah putih. Ya. Nah, ini juga kalau misalnya ini bisa direalisasikan secepatnya dengan modal 5 miliar dan mereka nanti akan memiliki 8 sektor usaha, ini juga akan mampu menggerakkan daripada ekonomi di daerah. Kita yakinlah, kita harus optimis, kita harus terus mendorong pemerintah bagaimana mengambil langkah-langkah taktis dan strategis untuk ekonomi kita bisa semakin baik ke depan. Ya, makasih. Sebelum kita akhiri, tadi kan Pak Sarma sudah kasih pesan kepada pemerintah. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah. Yang kedua, sudah disampaikan juga tadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita dalam kondisi ini. Nah, yang terakhir sekarang, Pak. Apa pesan Bang Sarman kepada pengusaha-pengusaha yang mungkin masih berjalan saat ini atau mungkin juga dalam kesulitan, apa pesan kepada para pengusaha? Ya, saya rasa kita harus selalu optimis ya. Optimis ya, karena bagaimanapun memang bahwa ekonomi yang kita alami saat ini bukan semata-mata hanya dialami oleh Indonesia. Hampir seluruh dunia, dunia usaha di seluruh dunia juga mengalami tekanan yang sama, apalagi dengan terjadi perang dagang ini. Tapi mari kita support pemerintah, mari kita dukung pemerintah, dan berbagai keluhan-keluhan aspirasi kita mari kita sampaikan, ya, sehingga kita berharap bahwa sejalan dengan waktu ekonomi kita akan semakin membaik dan pertumbuhan ekonomi kita semakin membaik dengan daya beli masyarakat kita juga semakin membaik. Ya, terima kasih Bang Sarman, luar biasa diskusi sore hari ini. Pemirsa Media Nawacita TV, demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Sarman Simanjorang, yang salah satu ketua di Kadin di Indonesia, dan satu kata tadi, kita harus tetap optimis. Itulah keyakinan kita sebagai bangsa yang besar. Demikian diskusi kita di sore hari ini. Sekali lagi selamat sore Pak Sarman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sukses selalu untuk Nawacita. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Rumah Develop by Ciputra Group. Pasti betah, pasti tenang. Hanya di Citra Garden Serpong. Harga mulai 765 juta dengan PPN 0%. Sekaranglah waktunya.